jawabannya 2 kali. Shalom, shalom juga. Ulang ya. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Kita siap ya, mau memuji Tuhan, mau menyembah Dia, mau menyatakan kasih kita kepadanya dan merasakan berkat-berkat melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Siap? Baik, kita akan saat teduh sejenak. Musik silakan. Kita akan tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan tunduk di hadapan-Nya. Siap menerima curahan berkat-berkat-Nya pada pagi hari ini sampai siang nanti. Tinggalkan semua beban pikiran karena kita mau menghadap hadirat-Nya. Betapa disenangi tempat kediaman-Nya, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kita akan naikkan pujian, kemenangan terjadi di sini. Datang ke Israel, ke Yerusalem untuk menemui Tuhan, untuk meminta pengampunan dosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita semua tidak binasa. Firman-Nya menjadi daging, Dia hidup, menjadi Yesus Tuhan kita. Dan Dia disalib, mati di Bukit Golgota. Saat Dia mati, tirai bait suci terbelah. Itu menandakan bahwa kita sudah tidak terikat di dalam peraturan atau hukum-hukum Musa, hukum-hukum perjanjian lama, hukum Taurat. Kita sudah masuk ke dalam perjanjian baru, kita bisa hadir kapanpun untuk menemui Tuhan kita. Kita bisa kapanpun memanggil dan menyerukan nama Dia, dan Dia hadir. Ku menyembah. Kita naikkan dengan sungguh-sungguh, mari kita berdiri. Hampir
Terima kasih Tuhan, kami mau hadir. Kami mau mempersembahkan tubuh dan jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau hadir. Engkau ada di dunia ini untuk menebus semua kesalahan kami. Menebus semua dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh layak berdiri dan menyebut Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan kebaktian kami pada hari ini. Puji dan sembah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati dari awal sampai akhir. Dan juga Pak Sri Dadi yang akan menyampaikan firman. Kiranya Engkau pakai dia, seluruh hidupnya dan keluarganya. Engkau berkati dengan berlimpah, kesehatan, kebahagiaan, sukacita. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami siap masuk ke dalam kebaktian kami. Terima kasih. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita masih dalam masa-masa Paskah ya, sampai nanti kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan menurunkan Roh Kudusnya kepada kita semua yang mengaku percaya dan setia kepadanya. Kita akan naikkan pujian kembali. Ada terang sekarang karena kita semua adalah anak-anak terang. Ada terang sekarang padaku, keindahan tak terperi, melebihi sinar dunia. Ya Yesus yang memberi. Ada kidung kini padaku, lagu puji baginya. Yesus Tuhan yang maha tahu, menangkap isinya. Yang sekarang pujilah Tuhan, ada terang sekarang padaku, karena wajahnya Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku, ada kidung kini padaku, karena Tuhanku dekat. Rasa damai tinggal dalamku, penuh dengan berkat. Ada kidung cinta padaku, ada kasih dan puja, tersedia kurnia bagiku di surga yang bakal. Terang sekarang pujilah Tuhan, ada terang sekarang padaku, karena wajahnya Yesus selalu berseri. Ada terangnya ada terangnya padaku. Kita akan membaca Alkitab di Keluaran 14 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca bersama-sama. Keluaran 14 ayat 1 sampai 4. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Masih sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini.
padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Terima kasih. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat, tapi sebelum itu kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan semua doa-doa kita melalui satu pujian, pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan hadir-Mu Tuhan. Hatiku tenang ketika berada di dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu Tuhan selalu tepat waktu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih
Katakan, kini mataku tertuju padamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bersahabat bersama-sama. Biarlah hati, pikiran kami tertuju padamu Tuhan. Sehingga ibadah kami hari ini layak berkenan di hadapan Engkau. Kami betul-betul membutuhkan Engkau Tuhan. Sehingga ada kekuatan, kelepasan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Meskipun tantangan, pergumulan selalu ada di depan kami. Biarlah kami belajar merendahkan hati, mohon belas kasihan, sehingga kuasa Tuhan, hadirat Tuhan terus memimpin hidup kami. Bapa, mohon ampun terlebih dulu. Segala dosa cacat celah kami di hadapan Engkau. Mungkin dalam pekan ini banyak perkara, banyak keraguan, kekhawatiran dalam hidup kami yang meragukan kuasa Engkau. Ampuni Tuhan. Sehingga iman kami semakin kuat, semakin mantap mengimani janji-janji firman-Mu yang terus membuat kami kokoh di dalam Engkau. Bapa, kami ingat akan saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini terus dalam pemulihan kesehatannya. Terkhusus kami ingat Pak Wiyoto yang divonis dokter sakit sinusitis dalam hidungnya. Biarlah zaman kuasa-Mu Tuhan memulihkan melalui istirahat dalam sepekan minggu. Dalam hari-hari ini kuasa Tuhan bekerja sehingga boleh sehat kembali. Kami juga ingat saudara Mada yang minggu ini akan operasi usus buntu. Biarlah Tuhan bekerja, dokter yang menanganinya. Kami juga ingat anak-anak-Mu yang lain Tuhan. Mungkin karena cuaca yang akhir-akhir ini cukup dingin, mengganggu kesehatan kami. Terutama para orang tua kami, para senior kami. Tuhan jamah, Tuhan memberi kekuatan. Sehingga jasmani dan rohaninya semakin kuat di dalam Engkau. Berkati Tuhan kesehatan para diakon kami, juga pendeta Muniung, juga orang-orang tua kami, dengan imannya, dengan kesetiaannya semakin kuat di dalam Engkau. Juga berkati Tuhan kaum muda dan remaja, dalam setiap pergumulannya, tantangannya, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka selalu kuat di dalam Engkau. Semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kadang keputusan-keputusan yang diambilnya cukup berat, biarlah Yesus boleh dikedepankan. Berkati studi mereka, kuliah mereka, sekolah mereka, bahkan teman hidup maupun pekerjaan mereka. Bapa, kami sangat terbatas untuk mengetahui setiap tantangan, kesulitan, pergumulan anak-anak kami, cucu kami. Biarlah Roh Kudus yang membimbing mereka, menguatkan dan memberkatinya. Bapa, kami terus menyerahkan segala kegiatan gereja-Mu minggu ini, baik PBI, WBI gabungan besok Kamis. Biarlah Tuhan berkati panitia yang menyiapkan acara. Semakin dikuatkan, semakin dimuliakan nama Yesus. Kami menyerahkan PBI, WBI gabungan atau dalam acara ibadah pagang besok hari Kamis. Tuhan boleh campur tangan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang persiapkan SIL tanggal 6, 7, dan 8. Biarlah SIL ini memberkati semua pertumbuhan iman anak-anak kami. Baik pengenalannya akan Engkau, imannya di dalam Engkau. Tuhan boleh memimpin mereka. Kami menyerahkan juga gabungan gereja baptis, terkhusus persiapan IBYC, baik panitia, para pembicara, dan semua peserta. Berkatilah Tuhan dengan kesehatan yang cukup, sehingga acara ini menyatukan umat baptis, kaum muda remaja secara nasional di Solo kelak.
sehingga hidup mereka semakin kuat, semakin Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau, tengah-tengah usia remaja maupun di usia pemudanya. Bapa, kami menyerahkan juga bangsa dan negara, Kota Bandung, Kota Cimahi dengan segala tantangan dan pergumulannya saat ini, berkatilah Tuhan. Dengan kuasa Yesus Kristus memberikan hikmat pemimpin-pemimpin kami, sehingga setiap kebijakannya pro dengan kesejahteraan rakyat di negeri ini. Terima kasih Tuhan, inilah rasa syukur kami, doa-doa kami alaskan di dalam pribadi agung kami Yesus Kristus, sumber pertolongan dan sumber berkat kami. Amin. Mengikut Tuhan tentu penuh dengan sukacita. Amin Bapak Ibu. Apakah di sini tidak atau belum pernah mengalami penderitaan? Ada enggak? Coba. Yang belum pernah mengalami penderitaan. Enggak ada enggak, Cu? Yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Semua ya. Tapi Bapak Ibu, penderitaan itu selalu ada. Sama seperti berkat, dia akan turun jatuh seperti air. Penderitaan itu akan mengenai semua orang, bayi sampai tua, laki-laki maupun wanita. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa adalah maut dan penderitaan. Jadi Bapak Ibu, kita siap ya. Yang belum pernah mengalami penderitaan, kita akan pasti mengalami. Karena kita ada di dunia ini yang penuh dosa. Jadi ketika derita itu datang, gak usah kaget. Gak usah lebay, gak usah galau berlebihan. Karena kita tahu itu akan terjadi. Kita akan kuat, kita akan tegar bersama Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik. Apa Tuhan Yesus itu? Baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri. Tiada berkesudahan.
Bapak Ibu, duduk kembali. Kita semua sepakat Tuhan Yesus itu baik. Persembahan perpuluhan kita akan ditolong oleh keluarga Bapak Timbul. Dipersilakan. Ibu Parti boleh pimpin ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, sebentar kami akan mengembalikan persembahan dan perpuluhan kami. Terimalah Tuhan persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Buat Bapak Ibu Saudara yang berada tidak onsite, perpuluhan persembahan bisa dilakukan atau bisa dipersembahkan melalui QRIS yang sudah tertera di layar. Buat Bapak Ibu yang cashless, yang nggak membawa uang secara cash, di buletin kita sudah ada QRIS juga, boleh digunakan. Terima kasih. Pagi yang berbahagia ini ada persembahan istimewa dari PKMB dan PKRB. Sebelum masuk ke dalam khotbah, dipersilakan.
dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Membawa syukurku, bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan mengatasi Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin menyampaikan dua hal yang perlu kita pahami bersama. Kemudian bagian akhir nanti ada beberapa penerapan yang perlu kita juga pelajari bersama. Yang pertama, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang memberitahu saya, sekali waktu ada kesempatan baginya untuk menyampaikan firman, tapi ternyata bahwa anggota jemaatnya tidak ada yang punya perhatian sama sekali. Bapak Gembala Sidang ini kemudian bingung ada apa begitu. Kemudian dalam kesaksian beliau, pasti kita kenal baik dengan beliau, ini adalah pendeta senior yang sekarang masih ada, memang sudah sepuh. Dia mengatakan begini, teman saya ini, pendeta ini langsung dia naik mimbar itu membawa batu. Membawa batu langsung ditaruh di mimbar. Orang-orang di semua jemaat melihat, ngapain Pak Pendeta itu? Mengapa baik batu? Mereka perhatian luar biasa, jangan-jangan untuk melempar atau apa gitu. Itu pikirannya. Dia
dia berkhotbah biasa. Selesai berkhotbah, Pak Pendeta mengangkat batunya taruh keluar kembali. Anggota jemaat itu bingung, Pak Pendeta itu ngapain bawa batu, katanya begitu. Kemudian dia memberitahu kepada tua-tua jemaatnya, tujuannya adalah supaya jemaat memperhatikan saya, maka saya membawa batu. Batu itu sebagai sarana untuk menjadi fokus bagi anggota jemaat. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta yang memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing hari ini. Saya tidak akan berkhotbah hari ini. Saya berterima kasih untuk kesempatan ini. Hari ini saya ingin menyampaikan alat peraga saya yang sama seperti Pak Pendeta itu. Bukan berarti saudara, Bapak Ibu sekalian tidak memperhatikan saya. Saya percaya Bapak Ibu memperhatikan saya. Soalnya pernah sekali waktu saya berkhotbah, baru saya naik mimbar, kemudian anggota-anggotanya separuh keluar. Ngapain waktu ditanya keluar, karena di sebelahnya itu ada warung kopi, mereka ngopi di sana. Lalu sebagiannya ke belakang, ngapain? Ngerokok. Wah, saya jadi bingung, rupanya saya tidak dikehendaki saya ada di sini. Seperti itu. Nah, itu menyedihkan hati saya. Yang berikutnya, ada seorang gembala senior yang sekarang sudah almarhum. Pada waktu itu saya ibadah di gereja tersebut. Saya mendapat tugas untuk memberikan satu pendapat tentang khotbah yang disampaikan. Maka hari itu saya membagikan 50 lembaran kecil, saya bagikan kepada anggota jemaat yang baru saja keluar salaman dengan Pak Pendetanya. 50 lembar saja, setiap anggota saya kasih satu, pulang kepada saya 49. Satu tidak mulangkan kepada saya. Saya ingin tahu, pertanyaannya satu, Pak Pendeta tadi tema khotbahnya apa? Yang kedua, ayat yang dipakai apa? Hanya itu pertanyaannya. Saya tanya, di antara 49 yang saya periksa, hanya satu yang betul. Saya bilang ini teman-teman datang ke gereja, ngapain? Itu pertanyaan saya. Saya ngomong dengan Pak Pendetanya, Pak Pendeta ini kenyataan yang ada. Nah, hari ini saya sampaikan itu. Satu fakta, kenyataan, bukan saya buat-buat atau saya ngarang. Tapi itu pengalaman saya pribadi dengan Bapak Gembala Sidang pada waktu itu yang sudah almarhum, yang sangat saya hormati, yang benar-benar membantu pertumbuhan iman saya. Nah, saya akan mulai dengan catatan saya, kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Agung, kami datang dengan keberadaan kami, segala kekurangan kami, segala kelelahan, kelemahan kami. Kami datang di hadapan hadirat Tuhan untuk belajar bersama-sama dari sabda-Mu. Tuhan, tolonglah kami, bukakanlah hati kami, supaya kami dapat memahami sabda-Mu, terutama hamba-Mu di dalam segala kekurangan, kelemahan. Tuhan tolong kuasai hamba secara penuh, supaya hamba tidak keliru dalam menyampaikan yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Tapi sesuatu yang bukan juga demo masa, tidak juga. Tetapi begini,
Saya gambarkan seperti hati orang yang mau datang kepada Tuhan. Kemudian saya punya ceret di sini. Ini biasanya saya pakai masak pagi-pagi, air panas diperlukan oleh orang tua seperti istri saya dan saya. Air ini, ceret ini ada isinya. Ketel ini ada isinya. Kemudian kalau ada orang yang haus, saya bisa mengisinya itu dengan ceret ini. Sampai penuh sesuai dengan keperluan orang tersebut. Kalau dia haus, dia akan mengambilnya. Bayangkan, kalau ini hati orang yang kosong, kemudian dia datang kepada Tuhan, minta diisi karena haus akan firman Tuhan, maka Tuhan sebagai air terjun yang tidak pernah ada habisnya, dia akan memberikan kepada mereka yang haus. Sabda Tuhan Yesus Kristus, barang siapa haus, mari datang kepadaku dan minum, dan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Sekarang air ini saya kembalikan. Bukan apa-apa. Maksudnya karena tidak ada ember di sini, harusnya saya buang, tetapi saya kembalikan saja karena bersih. Oke. Kemudian setiap orang mempunyai keperluannya masing-masing. Kalau dia datang dengan hati yang terbuka, dia membawa gelas ini, dia akan diisi penuh supaya dia benar-benar hatinya disegarkan. Bayangkan, kalau dia datang hatinya hanya sebesar ini, dia hanya akan terisi penuh di sini saja. Apakah dia akan puas? Tergantung dari orangnya. Bagaimana kalau hanya segini? Dia datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, hatinya hanya sekedar sesendok ini. Kadang-kadang sebentar dia lupa. Bayangkan juga, kalau seandainya dia datang sudah membawa sendok kecil, dibalik lagi. Ya kapan dia akan menerima berkat firman Tuhan? Kita harus jujur dalam hal ini. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Apakah kita dengan hati yang terbuka? Supaya kita dipuaskan oleh firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang bersaksi lewat website. Dia lewat online. Dia mengatakan begini, selesai kebaktian, ada dua orang yang dia perhatikan sedang berbincang-bincang. Yang satu mengatakan firman Tuhan tadi adalah untuk saya. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan tadi. Disampaikan dan itu benar-benar mengubah hidup saya. Yang satunya bilang, itu kamu katanya. Bagi saya mah nggak ada apa-apanya. Saya nggak dapat apa-apa kok, Pak Pendeta yang ngomong-ngomong gitu aja. Nggak ada artinya sama sekali bagi saya. Khotbahnya sama, jamnya sama, kebaktiannya sama, tanggapannya beda. Kenapa? Satu, dia datang dengan hati yang terbuka. Bayangkan, kalau ini saya tutup. Kemudian dia datang ke gereja. Kemudian firman Tuhan disampaikan. Mudah-mudahan tidak mundur. Apakah ada setetes pun yang akan masuk? No. Dia pulang seperti anggota yang satu tadi. Saya tidak dapat apa-apa. Meskipun firman Tuhan disampaikan, diguyur, seger pertama kali. Wah, biar. Tapi sebentar lagi hilang. Karena apa? Kosong sama sekali. Nah,
Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bersabda, barang siapa haus, marilah datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang haus, minum. Dan kemudian sesudah itu dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya bayangkan bahwa tutup gelas ini yang menghalangi firman Tuhan sampai di dalam hatinya dan mengubah hidupnya. Kenapa? Salah satu contoh. Tutup ini sama seperti orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang di dalam pikirannya sudah ada pikiran-pikiran yang jelas-jelas ingin menolak apa yang disampaikan oleh firman Tuhan yang disampaikan. Saya ingin mengajak kita melihat sebentar dari kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius pasal 13 ayat yang ke-14 sampai 15. Ini terkenal sekali. Saya baca dari edisi yang kedua. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan sungguh-sungguh mendengar tapi tidak mengerti. Kamu akan sungguh-sungguh melihat tetapi tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa bertobat kepada Tuhan kalau hatinya tertutup. Nah, tutup gelas ini salah satunya adalah ajaran-ajaran yang membuat mereka kaku sampai akhirnya mereka mendengar, mereka melihat Tuhan Yesus berkhotbah, Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran, namun mereka tidak bertobat. Kenapa? Hatinya kosong. Kenapa kosong? Padahal Tuhan menyampaikan firman-Nya. Karena ada tutupnya. Lalu kita berpikir, pada zaman sekarang ini tutupnya apa? Satu, bagi anak-anak muda, tutupnya ini adalah gadget. Pak Pendeta sedang menyampaikan firman, di belakang main game. Loh, saya tidak omong kosong, karena saya pernah duduk di belakang, sengaja saya. Jujur saja, Pak Pendeta maaf, jujur saja, saya di belakang anak-anak muda, teman-teman saya yang saya kasihi, mereka sibuk, saya pikir baca Alkitab, saya tengok game itu. Loh, benar-benar saya tidak bohong. Karena saya duduk di belakang pernah sengaja saya. Teman-teman kaum muda, bagaimana mungkin firman bisa diterima? Bagaimana hati bisa dipuaskan oleh firman yang disiapkan oleh Bapak Gembala Sidang kalau HP-nya menghalangi hatinya? Tadi Mas Mardoyo di depan memberitahu kalau anak-anak sekolahnya dia, anak bimbingannya, sebelum ikut kelasnya HP-nya disimpan semua, gitu ya Mas ya? Iya. Karena itu menjadi salah satu. Yang kedua, mohon maaf Pak Pendeta, kadang-kadang ada anggota gereja yang belum apa-apa sudah curiga dengan Pak Pendeta duluan. Ini akan menjadi tutup sampai firman tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Karena berpikir, ini Pak Pendeta ini khotbah mesti nyindir saya ini, gitu ngomongnya. Belum apa-apa itu. Wah ini siapa yang berkhotbah? Sri Dadi ini, wah tukang sindir ini. Langsung itu tertutup apa yang ingin disampaikan sama sekali, enggak akan masuk. Hati-hati dalam hal ini. Apakah dia akan dipuaskan? Tidak. Dia akan pulang dengan hati yang kosong.
apalagi dengan hati yang sedikit begini, waduh dibalik nggak akan dapat apa-apa deh. Saya jamin nggak akan dapat apa-apa. Padahal semuanya sudah disiapkan dengan baik. Yang berikutnya, kalau tutupnya ini adalah hati yang sedang melayang kemana-mana. Firman Tuhan disampaikan, wah ini Persib sedang mengadakan pesta. Iya, dari hari ini ya. Yaitu sebabnya saya harap tidak ada yang berpikir begitu sehingga kosong. Kadang-kadang pikiran-pikiran kita, wah mau ke IKEA ini. Kadang-kadang begitu kan pikirannya. Wah ke mall, ini ada acara arisan, udah pikirannya arisan mudah-mudahan dapat habis lah. Firman Tuhan disampaikan Pak Pendeta, nol. Sehingga waktu ditanya, apa yang disampaikan Pak Pendeta, teing, kadang-kadang begitu ngomongnya. Firman Tuhan mengatakan, kamu akan sungguh-sungguh mendengar, benar-benar mendengar, tetapi tidak mengerti. Kamu akan sungguh-sungguh melihat, tetapi tidak memahami. Kenapa? Hatinya menebak, tertutup. Sayang, itu sebabnya sebelum saya lanjut, siapkan hati Bapak dan Ibu sekalian untuk belajar firman Tuhan. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang, tetapi ini adalah prinsip untuk beribadah. Jangan sampai tidak ada apa-apa yang kita dapat pulang dari kebaktian. Soalnya kalau sudah curiga dengan gembala sidangnya, nggak akan dapat. Percaya deh, karena tutupnya tebel sekali. Pak Pendeta mau ngomong meneh, kadang-kadang suka begitu tuh. Ya nggak bisa lah. Hati kita harus selalu terbuka di hadapan hadirat Tuhan. Saya catatan saya. Ini adalah air terjun Niagara. Mungkin Pak Iwono yang pernah tindak ke sana barangkali, yang pernah menyaksikan air terjun Niagara. Itu orangnya kecil-kecil tuh. Ada di sini deretan kecil. Ini air terjunnya besar sekali. Dikatakan air terjun terbesar di dunia. Ini perbatasan Amerika Serikat dengan Kanada. Dan boleh dikatakan air terjun yang besar. Tidak ada batasnya. Kalau orang datang ke situ membawa drumnya akan terisi penuh. Kalau drumnya dibuka, meskipun air terjunnya banyak sekali, kita hanya akan mendapat setetes saja. Kalau yang kita bawa ini, kita datang ke air terjun Niagara yang terus-terusan, haus, dia datang ke sini, paling dapatnya hanya sesendok. Percaya aja, tergantung sikap seseorang dalam menerima berkat Tuhan. Jangan berharap dapat berkat banyak kalau hati kita hanya ada sesendok ini saja. Karena banyak orang datang ke gereja itu merasa tidak diberkati Tuhan. Karena hatinya hanya sebesar sendok. Kenapa tidak membawa drum sekalian gitu? Supaya dipenuhi oleh Tuhan. Air terjun Niagara. Itu sebabnya ini tadi saya ambil gambarnya. Ini adalah Yohanes pasal 7, 37 sampai 38. Kristus Yesus Tuhan kita adalah Sang Firman. Siapa yang haus datang kepadanya dan dia tidak pernah berhenti bersabda memberkati kita sekalian. Lalu ada orang, aduh Pak Sri ini kami itu seperti ember yang bocor. Artinya sudah diisi bolong lagi gitu. Habis lagi, susah. Lalu bagaimana? Ada orang bilang tutup saja itu bocornya. Tidak bisa, karena itu manusia sering bocor gitu. Akhirnya satu hal yang harus, bawa ember itu di air terjun ini. Bocor enggak apa-apa, biarkan saja di sana. Tetap
di bawah air terjun firman Allah. Di bawah air terjun berkat Tuhan, berkatnya akan mengalir, habis tidak masalah, karena akan terus diberkati. Asal kita siap dengan hati yang terbuka. Yang kedua, saya pernah sharing dengan ibu bapak sekalian, ini berkenaan dengan fakta atau fiksi tentang kisah Musa dan penyeberangan Laut Merah. Ada orang tidak mungkinlah laut itu kemudian kena angin langsung terbelah menjadi dua. Itu mah dongeng orang-orang Israel untuk membenarkan dirinya. Nah, kalau kita membaca tadi di dalam kitab Keluaran pasal 14. Ini cerita tentang umat Israel yang terjepit, namun Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Kamu harus berkemah tepat di depan Baal Sifon di tepi laut. Nah, catatannya adalah kalau Musa yang memimpinnya, ada pertanyaan, apakah Musa itu tokoh sejarah ataukah Musa itu tokoh fiksi atau tokoh dongeng? Nah, ini Ron Wyatt mengadakan penggalian di tanah Mesir. Pada waktu tanah Mesir itu ada beberapa tempat yang digali, mereka menemukan Tutmosis II bersama dengan Firaun kecil. Kepalanya ini, kepala Firaun kecil ini sebenarnya, yang disebut nama orang ini adalah Mose. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Musa gitu. Tapi aslinya Mose. Menunjukkan bahwa waktu yang berkuasa adalah Firaun, dia mengangkat seorang anak yang namanya Mose. Yang kemudian ia calon Firaun sebenarnya. Itu sebabnya disebut dalam Alkitab, dia dididik untuk menjadi orang besar di Mesir. Jadi dikatakan demikian, dalam penggalian ini semuanya digali, ketemulah bagian ini. Dan semuanya ditulis di dalam prasasti bahwa Mose itu bukan tokoh dongeng seperti kancil. Jadi Alkitab membuktikan apa yang ditulis di sini adalah benar. Berikut. Kita kembali kepada perjalanan di dalam Keluaran pasal 14. Ini dari satelit. Dari tanah Goshen lewat Laut Akaba mereka akan menyeberang di daerah ini. Saya lanjut saja begini. Perjalanannya dari Sukot berjalan menyeberang Laut Merah. Ini gambar dari satelit yang diambil dan kemudian ditetapkan. Ini ada beberapa tafsiran yang berputar di sini, ada berputar di sini, tapi ini adalah daerah Arab Saudi sebenarnya. Nah, lalu ini benar apa enggak gitu? Mana mungkin orang-orang ini kemudian waktu berkemah di sini bisa menyeberang. Mereka enggak punya kapal. Jumlah orangnya yang harus menyeberang lebih kurang 2 juta orang. Bayangkan 2 juta orang kalau naik perahu berapa banyak perahunya itu. Bikinnya kapan? Bagaimana mungkin? Kemudian pemikirannya adalah kalau seandainya tempat ini kan dia bawa kambing domba segala macam.
Ternyata sesudah dibelah oleh Tuhan, ternyata bahwa pantainya itu curam. Bagaimana bisa masuk? Apa pakai tali kemudian turun ke bawah begitu? Tapi Tuhan suruh kamu di sini. Kamu pergi ke situ. Sesuai dengan Keluaran pasal 14. Itu sebabnya kenapa orang-orang Israel begitu istilahnya itu marah sekali kepada Musa, karena di depan lautan, kanan kirinya itu adalah padang pasir, di belakang tentara Firaun. Mau kemana? Kejepit terpojok. Itu sebabnya Musa mau dilempari dengan batu. Istilahnya adalah, kurang kuburankah di Mesir sampai kami harus ke sini untuk dimakamkan di tempat ini? Kami dan anak-anak kami. Saya lanjut dengan catatan. Ini penggalian yang ada, tapi saya lanjut saja dari tanah Gosen. Nah, perhatikan gambar ini. Ini gambar dari satelit. Dia itu ada di sini nih. Ini semuanya itu pegunungan, curam pegunungannya. Mereka lewat jalan kecil ini, garis ini, jalan kecil ini masuk ke pantai sini. Mau ke sini nggak mungkin, mau ke sini tidak mungkin, ke sini kejegur segoro gitu. Artinya itu berenang juga nggak mungkin, apalagi kambing dombanya nggak mungkin. Tetapi jangan lupa, Tuhan yang suruh. Itu sebabnya di tempat ini benar-benar mereka terjepit. Saya lanjut dulu bagian ini. Ini adalah jalannya yang ditemukan. Jadi orang Israel itu lewat celah-celah seperti ini. Ini gunung, lalu masuk di depan laut. Bagaimana mungkin mau lari? Enggak bisa. Benar-benar terjepit. Ini penemuan yang terakhir. Semua buktinya ada. Lalu perhatikan, nah ini lautnya ada di sini. Mereka sudah ke sini, Melayu nyangdi gitu. Artinya mau lari kemana? Ke sini gunung, di sini gunung. Bukan di tengah-tengah kembang melati, bukan. Di sana bingung, di sini bingung. Memikirkan si jantung hati itu lain lagi. Itu kan istilah yang dipakai kan. Sana gunung, sini gunung, di tengah-tengah bunga melati. Tapi ini tidak. Ini gunung, di sini gunung, sini lautan. Itu sebabnya mereka benar-benar terjepit. Jadi kita bilang wajar kalau mereka marah. Apalagi ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, anak-anaknya pada narangis semua. Istrinya teriak-teriak. Sehingga bapak-bapaknya bingung. Mau kemana lagi? Di depan laut, sana gunung, sini gunung. Ke belakang tentara Firaun. Mau lari kemana coba? Paling kan pasrah, mereka juga tidak bawa senjata sebenarnya sih. Mau melawan dengan tentara yang terlatih. Paling istilah yang dipakai, tidak adakah kuburan di Mesir sampai kami di sini dikuburkan di sini. Itu benar. Karena memang benar-benar terjepit. Tapi jangan lupa, Tuhan yang suruh. Apa mereka berpikir Tuhan itu kejam gitu? Tuhan itu begitu kejam sampai kami harus dikuburkan di sini gitu. Coba kalau bapak-bapak di sini, kecuali yang belum menikah ya lain lagi. Kalau sudah istri menangisi kita, kita bingung biasanya. Apalagi anak-anak menjerit gitu. Sana bingung, kebingungan luar biasa. Kecuali kalau suaminya itu cuekan gitu. Sabu deteing gitu, itu lain lagi kalau itu. Tetapi seorang suami yang bertanggung jawab, kalau istrinya atau anaknya menangis, dia akan cari jalan keluar. Bahkan barangkali apapun yang terjadi akan ditabrak demi istri dan anak-anaknya. Enggak percaya, tanya Pak Pendeta Usia.
Enggak, nanti supaya pada waktu khotbah tanggal 29 itu kan temanya itu. Jadi boleh dikatakan itu yang minta Ibu Damai masalahnya. Jadi saya rada kebingungan juga mendapat tugas. Tapi yang jelas adalah dalam sisi semacam ini kita bisa membayangkan betapa sulitnya. Bukan 10 orang, bukan 100 orang, tapi 2 juta orang. Kalau nangis bareng, anaknya teriak bareng-bareng, apa Musa nggak pusing itu? Apalagi mereka membawa batu langsung mau dilempari dengan batu saking frustasinya. Disinilah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Mereka digiring ke sini ada maksudnya, ada tujuannya. Bayangkan, inilah kondisinya dari satelit. Mereka berkemah di sini, jalannya hanya sempit di sini. Semuanya gunung. Sekali lagi, sana gunung, sini gunung. Bukan di tengah-tengah kembang melati, bukan. Di sana gunung, di sini gunung, di belakang ini semua tentara Firaun. Kita membayangkan, Tuhan berfirman di dalam kitab Keluaran. Pada waktu orang Israel ke sana, sedang kebingungan di pantai ini, tiang api bergerak ke belakang. Perhatikan, kalau sudah membaca Alkitab pasti tahu. Tiang api bergerak ke belakang. Lah kalau bergerak ke belakang, kenapa orang Mesir tidak pindah ke sana memutari tiang api, tiang awan? Enggak bisa karena mereka terjepit. Terjepit di tengah-tengah gunung dan lagi mereka membawa kereta. Mosok keretanya naik gunung turun lagi. Ya enggak bisa lah. Kenyataannya tidak mungkin. Itu sebabnya mereka mandek di sana. Mereka tidak bisa mengejar orang Israel. Karena apa? Tentara Firaun terkepung di gunung ini dan di depannya tiang api, tiang awan. Tuhan ada di sana. Meskipun Tuhan ada di sana, orang-orang ini mau kemana? Kalau masuk ke sini kan namanya ngelalu, bunuh diri maksud saya. Kan begitu. Jadi pada waktu membaca kitab Keluaran, ini bukan fiksi. Ini adalah fakta. Faktanya adalah orang Israel terjepit dan mereka berseru kepada Tuhan. Tapi mereka dalam frustasi, kebingungan, berteriak-teriak. Gini, kadang-kadang kita nyalahin orang Israel ya, udah tahu Tuhan mimpin, ributnya gitu. Kadang-kadang gitu loh, tapi kadang-kadang kita lupa dengan pengalaman kita pada waktu kita terjepit pada satu sisi. Sering kita lupa kepada Tuhan. Ada seorang gembala sidang, pembimbing saya juga almarhum. Putranya, ini anak nomor 1, nomor 2. Masih kecil kok, naik ke tembok rumahnya, kemudian di depannya ada tembok. Dia kemudian kepleset. Begitu kepleset, lehernya ini ketusuk batang besi, kan rumahnya itu pagarnya itu pagar yang kayak gini, mau ini malah lebih bagus. Itu ada gini, kemudian ini ketusuk, tembus ke dalam. Si ibu bingung sekali, ini bagaimana, ayo ke dokter, ini bagaimana itu? Suaminya kan pendeta. Di mana imanmu? Dia bilang imanku terbang, katanya begitu. Karena apa? Dia terjepit. Benar-benar dia terjepit kebingungan. Kita tidak bisa menghakimi. Tapi anak ini kemudian dibawa ke rumah sakit, dok. Kemudian dia sembuh. Dia adalah seorang pendeta gereja baptis. Dan dia sudah pensiun sekarang. Itu anaknya, saya kenal baik dengan dia. Tapi pada saat itu begitu terjepit, tidak ke atas. Kita bisa memahaminya. Apalagi orang Israel. Jadi pada waktu membaca kitab Keluaran,
membaca keseluruhan, janganlah kita menghakimi seseorang yang sedang terjepit. Lebih baik kita menolong dia, mengingatkan, mendampinginya, bukan menyalahkannya. Kecenderungan manusia itu seringnya belum apa-apa sudah nyalahke dulu gitu, tanpa melihat kondisi dan situasinya. Jangan, kita tidak tahu. Misalnya seperti ini, kalau kita yang ada di sini mungkin sama seperti orang Israel. Kita sudah kebingungan. Jujur saja, apalagi kalau istri dan anak-anak menjerit, teriak, "Pak iki piye?" gitu. "Bapak ini bagaimana ini?" Anak-anak sudah pada narangis semua, ibu-ibu pada jerit ke sana, jerit ke sini, suami empah nggak pusing. Tapi itu kenyataannya. Musa pasti pusing juga, tetapi ia selalu berharap kepada Tuhan. Ini laut yang ada, di sana tidak ada ini. Ini juga kemana-mana tidak bisa. Namun inilah perjalanannya yang saya catat di sini. Bagaimana 2 juta orang bisa menyeberang? Kita menjadi heran pada waktu membaca ini semuanya fiksi. Karena ada teolog yang pernah berkata, jangan lupa tempat penyeberangan ini yang diseberang itu dalamnya hanya sebesar mata kaki. Jadi mereka jalan aja ke sana. Ada yang mengatakan begitu. Tapi jangan lupa, kalau itu hanya sebesar mata kaki, bagaimana tentara Firaun bisa tenggelam? Luar biasa, orang bisa tenggelam dengan air yang sebatas mata kaki. No, kenyataannya tidak demikian. Dalam penelitian penggalian ilmu Alkitab, akhirnya kita tahu bahwa tempat ini, Mesir dengan Saudi Arabia, ada di bawah air itu ada jembatan. Jembatan gunung yang disiapkan landai, begitu di sana landai, di sini landai yang lebar. Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Tuhan Allah yang tahu. Karena Tuhan tahu jalannya, Dia yang memimpin. Hanya sering orang yang dipimpin itu ngawur. Dia tidak tahu, ini Tuhan kok bawa sini. Padahal Tuhan tahu ini jalan yang terbaik karena aku akan menyelamatkan kamu. Itu sebabnya pada waktu bagian ini menggunakan sonar sistem, diperiksa dari satelit dengan sonar, ternyata bahwa ini tuh landai. Itu sebabnya pinggir lah, kalau misalnya landai jalan kemudian kanan kirinya pernah kejegur gitu kan. Tidak, karena apa? Ini ditemboki dengan air yang tinggi, sampai mereka tidak akan mungkin ke sana. Luar biasa Tuhan Allah itu. Dipageri itu, dikasih pagar. Pagernya apa? Air yang begitu luar biasa. Mereka hanya dituntun ke depan. Jangan lupa, ada satu hal. Pada waktu air itu terbuka, karena angin timur yang difirmankan Tuhan membuka laut ini, enggak ada yang berani masuk. Wah, jangan-jangan saya masuk belek, airnya datang lagi mudar. Pikirannya kan gitu kan. Matilah aku ini, kan gitu. Takut, tapi Musa dia mengatakan aku yang mendahulunya. Seorang pemimpin akan mendahului dengan keyakinannya supaya pengikutnya semuanya ikut. Jadi bukan Musa, ayo masuk sana duluan sana, saya tak buri. Enggak bisa. Seorang pemimpin yang baik seperti Musa, laut terbelah, dia yang memulainya sesuai dengan kitab Keluaran. Lalu mulailah mereka menyeberang. Nah, ibu bapak sekalian, bagian ini akhirnya memang ditemukan. Bagaimana tahu kok sini, kok bukan tempat sini, bukan tempat lain? Ada satu catatan saya, sebentar saya balik dulu sebentar, saya salah pasang slides. Nah, ditemukan
tempat penyeberangan itu ada 2 tugu. Tugu tempat di Arab, yang satu di Mesir. Tugu itu siapa yang membuat? Itu dibuat oleh Nabi Salomo, oleh Salomo. Memperingati orang Israel lewat sini. Dan tugunya sekarang masih ada. Kemudian itu ditulis dan dikatakan bahwa tempat inilah orang Israel menyeberang. Jadi itu bukan dongeng, itu kenyataan. Kenyataan juga kalau orang Israel pernah terjepit, pernah frustasi, pernah ketakutan, hilang harapan. Tetapi Tuhan memberi jalan. Hebat ya. Saya pikir nggak ada yang punya pikiran kayak gitu kecuali Tuhan Allah. Nah itu sebabnya betapa sayangnya Tuhan kepada umatnya. Kalau Tuhan begitu sayang kepada Israel yang begitu bandel keras kepala, Tuhan juga sayang dengan kita. Nah itu sebabnya kalau kita punya masalah, terjepit sekalipun, terpojok, sana nggak bisa, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, depan nggak ada jalan, belakang tidak mungkin masuk, lari ke atas. Mari kita memandang kepada Tuhan. Karena Dia yang tahu jalan mana yang harus ditempuh. Kan begitu. Sering kita itu mudah putus asa ya. Putus harap, waduh, salah, sini salah, situ salah. Akhirnya kita frustasi sendiri, sakit badannya. Kalau sudah sakit badan, ya nggak bisa apa-apa. Berhenti sampai di situ aja. Tapi bersama Tuhan ada jalan keluar. Karena sabdanya Dia yang memegang kunci. Begitu Dia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau pintunya ditutup, tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Jadi, apa yang disampaikan di dalam kitab Keluaran itu bukan fiksi, itu bukan dongeng, tetapi itu adalah kenyataan. Saya lanjut dengan slide saya yang tadi. Nah, inilah, kalau ini gambaran ini, mereka membuka jalan ini, mereka lewat. Allah membelah laut menggunakan air timur untuk membuka jembatan bawah air. Supaya 2-3 juta umat Israel bisa menyeberang di tanah kering bersama dengan domba-dombanya, bersama dengan bawaannya, keledai-keledainya. Kalau seandainya di sini itu curam, enggak ada yang bisa lewat situ meskipun lautnya dibelah. Tapi Tuhan tahu, Allah itu maha kuasa dan Dia maha tahu jalan mana yang harus ditempuh, Dia yang menunjukkannya. Ini adalah tentara-tentara Firaun dalam Keluaran 14 ayat 23, mereka menggunakan kereta ini. Nah, bagaimana mungkin kereta semacam ini bisa naik gunung? Enggak mungkin. Itu sebabnya jalannya lewat celah tadi. Dengan demikian, maka pada waktu tiang api berhenti di belakang, mereka nggak bisa kemana-mana, mau naik gitu. Soalnya waktu itu belum ada alat untuk terbang ya, nggak bisa. Mereka harus lewat sana, ditutup jalan itu. Nah itu sebabnya dalam penemuannya mereka mencoba melihat benarkah mereka lewat jalan ini. Dikirimlah tim Ron Wyatt memutuskan untuk menyelam mencari bukti adanya tentang kereta perang Firaun yang tenggelam. Ada apa tidak? Jangan-jangan itu adalah dongeng semata-mata yang dibuat oleh orang Israel. Tetapi di dalam timnya ini, dalam penyelamannya, akhirnya ditemukan ada roda-roda kereta. Roda kereta yang dari emas itu sama sekali tidak ditumbuhi karang. Emas
rodanya, karang tidak bisa tumbuh. Ditemukanlah roda-roda ini di sana yang dari emas ada. Berarti pasukan Firaun pernah ke sana. Tetapi yang dari besi, dari baja, semua ditumbuhi karang. Itu sebabnya ditemukan juga sisa-sisa bangkai kereta, ada roda, tulang kuda, tulang manusia di pantai dekat Saudi dan Nuwebia. Tempat di mana mereka menyeberang. Dan itu sekarang ada di museum. Saya pikir-pikir museum untuk pasang tulang yang gopo gitu kan ya. Tetapi itu tulang-tulang yang diambil dari sana. Ini museumnya si Ron Wyatt. Kalau ke sana bisa kayaknya mah. Enggak tahu kapan kita piknik ke sana ngelihat. Yo, enggak tahu. Tapi begini. Ini ditemukan tahun 87, roda kereta yang dari emas tidak ditumbuhi karang. Kemudian roda kereta yang dari besi ini semuanya sudah ditumbuhi dengan karang. Ini kereta perangnya semua ditemukan di sini. Jadi berarti satu kenyataan bahwa umat Israel pernah lewat jalan itu dan Firaun pernah mengejarnya. Dan semuanya mati, tapi orang Israel bisa lewat. Lewat jembatan itu. Loh, kalau misalnya jembatan yang di bawah air itu tidak landai, saya percaya Firaun pun juga tidak bodoh, kemudian jegur di situ, nggak mungkin deh. Nggak mungkin. Dia tidak mungkin mengejar kalau tahu tempatnya curam, nggak mungkin. Itu sebabnya kereta bisa lewat jembatan itu. Karena kereta itu hanya bisa lewat jalan yang landai. Dan itu ditemukan di sini. Jadi dari catatan, karang tidak tumbuh pada logam emas. Ini keretanya sama, ini ada di museum ini. Jadi kereta yang ada di Mesir dicocokkan dengan yang ditemukan di bawah air. Semuanya persis sama. Berarti pada waktu itu Firaun ikut. Sesuai dengan kitab Keluaran. Jadi, ini roda-roda yang ada, ini adalah kaki kuda yang ditemukan. Kuku kuda yang ada di bawah laut. Saya pikir kuku kuda ya dikoleksi. Tapi ada maksudnya bahwa kitab Keluaran bukan fiksi, tapi kenyataan. Tulang-tulangnya disiapkan di sana. Semuanya berserakan di bawah laut pada waktu mereka menyelam. Saya lanjut. Inilah crossing road-nya. Tempat mereka menyeberang. Bagaimana kita tahu? Itu sebabnya posisi tugu yang dibuat Salomo itu di sini dan di sini. Dan dua-duanya ada dan ditemukan. Inilah tugunya, dia potret bersama dengan timnya. Dan ada tulisan di sini. Jadi menemukan dua pilar Raja Salomo yang diletakkan di kedua pantai untuk memperingati yang orang Israel yang pernah melewati laut tersebut. Jadi ini bukan dibuat-buat. Ini bukan ngarang. Tetapi itu sejarah. Kalau hal yang semacam ini saja Tuhan menyampaikannya kepada kita, memberitakan kepada kita, dan anehnya kok zaman sekarang kok enggak dulu-dulu gitu. Jangan lupa, zaman sekarang untuk anak-anak muda semuanya menggunakan ini. Menggunakan akal budi, menggunakan penelitian akademis. Jadi kalau diberi cerita, ini malah dongeng ini, enggak mungkin. Tapi Tuhan tahu bahwa itu pasti terjadi. Langsung ini semua dibongkar dan ditunjukkan kepada mereka yang skeptis. Menunjukkan bahwa Alkitab adalah benar. Alkitab adalah firman Allah.
Ini adalah air terjun kehidupan. Pertanyaannya, apakah kita hanya membawa sendok untuk mendapatkan air terjun firman? Apakah ditutup oleh hal-hal yang lain? Firman Allah adalah ya dan amin. Orang-orang yang skeptis saat ini mereka harus tutup mulut karena semua penggalian menunjukkan Alkitab benar. Nah, itu sebabnya rekan-rekan kaum muda belajar Alkitab. Mari masuk ke STBI, kan begitu kan? Jangan sampai ada 140 gereja yang kosong gitu. Karena banyak anak muda yang kemudian merasa, aduh ini mana hanya cerita melulu. Enggak. Itu kenyataannya. Saya bukan promosi STBI ya. Saya juga promosi Tiranus soalnya saya orang Tiranus. Kalau mau belajar silahkan. Firman Allah adalah air terjun kehidupan bagi kita. Jangan sampai kita hanya memuaskan diri dengan sesendok firman saja. Mari kita isi hati kita dengan hati yang terbuka, dengan firman penuh. Sayangnya, media yang ada menutup semua informasi ini yang saya sampaikan tadi. Tidak ada media yang membuka ini. Sampai sekarang belum muncul, tapi mungkin ada beberapa yang sudah mulai muncul. Tetapi kebenaran itu tetap kebenaran, kelihatannya tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan diungkapkan. Jadi pesan penting bagi kita adalah berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saran saya, ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang saya kasihi, yang tentunya mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita bawa anak-anak kita untuk beriman kepada firman Allah. Caranya, kalau mau berjanji boleh, tapi pribadi aja ya. Tapi kalau enggak ya itu terserah pada kita. Mari kita mulai dengan ibadah rumah tangga. Mari setiap rumah tangga kita mengadakan ibadah membaca firman, kita memuji, berdoa bersama. Waduh, panjang itu saya nggak bisa berkhotbah. Ini bukan soal bisa berkhotbah atau tidak, tapi semuanya membaca dari firman. Supaya anak-anak kita yang kita kasihi, hatinya dipenuhi dengan firman. Jangan sampai anak-anak kita datang, hatinya hanya ingin mengambil sesendok kecil untuk dirinya sendiri. Mudah sekali akan goncang itu. Jadi, inilah sharing saya pada hari ini. Berbahagialah ia yang membacakan, mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, firman Allah maksudnya, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Bukan hanya mendengar, tapi menuruti apa yang tertulis. Sama seperti Tuhan Yesus bersabda. Dia bersabda, barang siapa yang mendengar firman-Ku dan melakukannya, ia seumpama orang yang mendirikan rumah di atas batu. Hujan turun, angin melanda, banjir naik, namun rumah itu tetap kokoh. Tapi siapa yang mendengar firman-Ku dan tidak melakukannya, ia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Hujan datang, banjir naik, badai melanda, rumah itu roboh dan
besar sekali kerusakannya. Mari kita perkuat keluarga-keluarga kita dengan firman, karena ini bukan fiksi seperti yang sering diungkapkan banyak orang. Berbahagialah ia yang membacakan, mereka yang mendengarkan, dan yang menuruti apa yang tertulis. Kenapa? Sebab waktunya sudah dekat. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Karena jikalau sudah waktunya, Tuhan akan mengungkapkan semuanya ini kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Pada waktu kami terjepit, pada waktu kami terpojok, Tuhan membuka jalan bagi kami. Karena Tuhan menyayangi kami. Karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih untuk perhatian Tuhan yang begitu besar. Terpujilah nama Bapa yang senantiasa menjaga dan melindungi kami, memberikan kepada kami jalan keluar, karena Tuhan tahu jalan yang terbaik bagi kami yang harus kami tempuh. Namamu ya Bapa ditinggikan di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, mewakili gereja, Diakon Sidati mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan atau sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga, juga pelayanan baik di gereja maupun di Tiranus. Amin. Ya, sebelum doa berkat, Bapak Ibu ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, persekutuan doa Rabu 28 Mei ya, jam 7 sampai jam 8 malam firman Tuhan dilayani Diakon Wardoyo. Lanjut. Petugas ibadah 1 Juni ya, bisa dilihat di buletin atau di layar. Lanjut. Ya, ibadah Padang PBI dan WBI besok Kamis ya, pukul 10, tempat di Cipageran. Ya, tolong Pak Riko dan Bu Dame yang sudah survei tempatnya bisa share log di grup jemaat. Bagi Bapak Ibu yang belum daftar silahkan, baik di grup WBI maupun PBI. Ya, hari ini ditunggu karena untuk persiapan acara terkhusus juga konsumsinya. Sekali lagi ya, Bapak Ibu yang belum daftar silakan. Acaranya jam 10 ya, kumpul di gereja setengah 10 gitu ya. Ya. Khusus yang para senior ya, panitia menyediakan mobil. Ya, Pak Sis, ya Bu Buti, yang para senior ya silakan ya. Di gereja sediakan mobil, nanti yang muda-muda bisa naik motor. Karena parkirnya cukup terbatas Bu ya, tempat parkirnya. Ya di situ. Itu untuk acara besok Kamis. Ya. Karena itu dari Ketua PBI, silakan berkumpul setelah ibadah ini Diakon Sidati, Bu Damai, Bu Resti, Pak Martin, Mas Raman, Bu Valen, Bu Sulasih, dan Bu Eni. Untuk koordinasi acara tanggal 29 nanti. Ya, setelah ibadah ini jangan pulang dulu. Lanjut. Ya, selamat ulang tahun. Ya, besok tanggal 30 Mei, hari Jumat, Saudara Diki Frianto. Ada Diki? Ya. Diki Frianto, Diki Jeffrey. Ya. Oh enggak hadir ya, setelah sampaikan ya untuk Ibu Jeffrey 30 Mei, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Ya,
Silakan diadakan tanggal 6 sampai 8 Juni. Ya. Dari kelas Indria sampai dewasa. Temanya ombak dan karang. Ya, sekali lagi ya, untuk SIL tanggal 6 itu tanggal merah hari Idul Adha ya. Nah, tanggal 6, 7 dan 8. Bisa dikondisikan untuk para orang tua mengantar putra putrinya. Jamnya jam 8 ya. Jam 8 sampai jam 3. Ya. Besok hari Sabtu ada ibadah syukur ya, atau pentas seni. Anak-anak PAUD ya, semua petugas ya. WL Singer tim musik ya. Latihan hari Sabtu langsung jam 7 pagi. Ya Gerin ya. Ya, Priska, Andreas dan tim musik lainnya. Jadi untuk ibadah syukur dan pentas seni PAUD kita. Ada lagi tambahan pengumuman? Ya, kalau jika tidak ada, mari kita berdiri bersama-sama, kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Mari kita menghadapkan wajah kita, hati pikiran kita kepadanya. Di tempat yang terhormat dan penuh kemuliaan, Allah Tritunggal yang kami puja, kami sembah. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, berkat-Mu turun dalam hidup kami. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, selamat berhari Minggu, selamat bersukacita bersama keluarga, hati-hati di jalan. Tuhan Yesus baik.